wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan ala abdihi fihi yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza wassalatu wassalamu ala rasulihil qail hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam wa alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang sama-sama kita muliakan dumateng panjenenganipun Al Ustadz Dr. Kiai Haji Teguh Ridwan MAG yang kami muliakan, segenap murabbi murabbiyah, musyrifah, keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah Uin Said Ali Rahmatullah beserta mahasantri Ma'had Uin Said Ali Rahmatullah yang kami cintai dan kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini kita bisa ngaji bareng bersama Ustazah Saudah dalam keadaan sehat walafiat bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salat ma'assalam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah hatta liqa'illah. Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Uin Said Ali Rahmatullah yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita hidayah Fatihah terlebih dahulu. Qala musannifu rahimakumullah ta'ala nafanallahu bihi wa bi'ulumihi wa fi ulumihi wa masa ikhwanihi wa talamidatihi fid daraini. Al-Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pada halaman 58. Kita akan belajar tentang sholat yang harus diqodho ketika datang dan berhentinya darah haid maupun nifas. Yang perlu kita pahami di sini adalah bagi wanita atau bagi perempuan yang mengalami haid maupun nifas, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama masalah qodho sholat. Ketika haid datang ataupun nifas datang dan kita belum melaksanakan sholat dan masih cukup waktu untuk melaksanakan sholat, maka wajib mengqodho sholat. Demikian juga ketika berhentinya haid maupun nifas, jadi harus mengqodho sholat. Adapun ketika haid dan nifas tidak diberi kewajiban untuk mengqodho sholat, hanya di awal dan ketika berhentinya haid maupun nifas. Mari kita pelajari bersama. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa datangnya mani'us sholat atau hal-hal yang mencegah sholat akan mengakibatkan qodho sholat. Jadi yang saat maniknya hilang harus diqodho. Ketentuannya bila mana datangnya mani'us sholat atau perkara yang
mencegah sholat itu berada di dalam ruang waktu sholat dan telah melewati jarak waktu yang sekiranya cukup digunakan untuk melakukan sholat tersebut, sementara ia belum melakukan sholat, maka wajib mengqadha sholat. Nah, hal ini apabila tidak mengalami daimul hadas. Bagaimana dengan perempuan yang daimul hadas? Perempuan yang daimul hadas wajib mengqadha sholat yang disyaratkan datangnya mani'us sholat atau hal-hal yang mencegah sholat, telah melewati jarak waktu yang cukup digunakan untuk bersuci dan untuk melakukan sholat. Itu bagi yang daimul hadas. Mana yang harus diqadha? Yang harus diqadha adalah sholat yang belum sempat dikerjakan saat datangnya mani'us sholat, tidak dengan sholat sebelum atau sesudahnya, meskipun kedua sholat tersebut sudah dijamak. Hati-hati ya, ini terkait daimul hadas. Berikutnya yang perlu kita pahami adalah contoh ya. Dilihat skema berikut ini. Keluarnya haid ya pada pukul 13. Berarti sebelumnya belum melakukan sholat zuhur. Misalkan contohnya, wah saya menunggu suami saya aja untuk melakukan sholat zuhur. Ketika suami belum datang dari kerja ya, rencananya ingin sholat berjamaah berdua, ternyata pukul 1 darah sudah keluar darah haid. Nah, berarti kewajibannya adalah melakukan atau mengqadha sholat zuhur. Setelah zuhur tanggal 1 mengeluarkan darah pada jam 13, mengqadha sholat zuhur. 2 hari kemudian berhenti haidnya dan selesai di waktu pukul berapa? Ketika waktu asyar menjelang maghrib, setengah menit menjelang maghrib, itu suci atau berhentinya darah. Dan setengah menit sebelum maghrib itu waktu bisa digunakan untuk takbiratul ihram. Nah, kewajibannya yaitu mengqadha sholat zuhur dan asar, karena sholat zuhur asar bisa dijamak. Setengah menit itu tadi masih cukup untuk takbiratul ihram. Jadi contoh seperti ini kesimpulannya adalah mengqadha sholat zuhur di awal datangnya haid ya, dan kemudian mengqadha sholat zuhur dan asar bisa dijamak karena berhentinya darah ketika menjelang maghrib kurang setengah menit, dan itu cukup untuk melakukan takbiratul ihram. Bisa dipahami, bisa dilihat yaitu referensinya Al-Khasyiyah Al-Jama' ala Manhaj Juz Awal Sahifah 292 sampai 294, percetakan Darul Fikri. Mas Santri Ma'had Al-Jami'ah UIN Said Ali rahmatullah yang kami cintai dan kami banggakan, kita lihat jadwal zawalil mani beserta sholat yang harus dikerjakan ketika berhentinya darah haid maupun nifas dan waktunya tersiksa, cukup digunakan untuk takbiratul ihram serta tidak ada mani lain yang muncul. Contoh, berhentinya di waktu zuhur berarti mengqadha sholat zuhur. Yang kedua, berhentinya di waktu asyar berarti mengqadha sholat zuhur dan asar. Kenapa? Karena zuhur dan asar bisa dijamak. Berikutnya, berhentinya di waktu maghrib berarti mengqadha sholat maghrib. Berikutnya,
berhenti di waktu isya. Kalau berhenti di waktu isya karena maghrib dan isya bisa dijamak, berarti mengqadha sholat maghrib dan isya. Jika berhentinya di waktu subuh, hanya mengqadha sholat subuh. Bisa dipahami ya? Berikutnya adalah jadwal zawalul mani berikutnya. Jika haid dan nifas itu berhenti di waktu sholat dan waktu yang tersisa dapat digunakan untuk bersuci dan sholatnya serta tidak ada mani lain yang muncul, maka sholatnya menggunakan adaan. Maksudnya bagaimana? Jika berhentinya waktu zuhur, adaan zuhur. Berhentinya di waktu asyar, adaan zuhur dan asyar. Ketika berhentinya di waktu maghrib, adaan maghrib. Jika berhentinya di waktu isya, yaitu adaan isya dan qadha maghrib. Ketika berhentinya di sholat subuh, adaan subuh. Bagaimana berikutnya? Haid dan nifas berhenti di waktu sholat dan waktu yang tersisa itu tidak cukup digunakan takbiratul ihram serta tidak ada mani lain yang muncul. Bagaimana itu nanti? Yang pertama, jika berhentinya di zuhur berarti wajib mengqadha sholat zuhur. Jika berhentinya di asyar tidak wajib sholat asyar karena tidak cukup digunakan untuk takbiratul ihram. Yang ketiga, jika berhentinya di maghrib berarti qadha maghrib. Jika berhentinya di isya tidak wajib sholat isya. Kemudian yang terakhir, jika berhentinya di subuh tidak wajib sholat subuh. Referensinya mana? Yaitu bisa dilihat di halaman 61 Isnid Muthalib juz awal sahifah 350 percetakan Darul Fikri. Bisa dilihat skema berikutnya, jadwal datangnya penghalang sholat, berikut sholat yang harus dilakukan. Pertama yang harus kita pahami, antara masuknya waktu sholat dan datangnya haid ataupun nifas cukup digunakan untuk sholat sekaligus bersuci dan sholat sebelumnya sudah dikerjakan, maka kita sholatnya adaan duhur, adaan asyar, adaan maghrib, adaan isya, dan adaan subuh. Itu karena sucinya sudah cukup waktu digunakan untuk melakukan sholat. Intinya tidak mengqadha sholat ketika berhentinya darah haid maupun nifas. Berikutnya, antara masuknya waktu sholat dan datangnya haid cukup digunakan untuk sholat dan bersuci, akan tetapi sebelumnya belum dikerjakan adaan mani'us sholat selain haid. Misalkan karena punya penyakit gila, yaitu duhur gila, kemudian asyar, maghrib, isya, subuh itu sadar kembali atau ingat. Nah, akhirnya wajib melakukan sholat duhur, asyar, maghrib, isya, subuh dan berikutnya. Jika gilanya di waktu duhur dan asyar, nah kemudian maghrib sembuh, berarti tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat, berarti langsung sholat di waktu maghrib, isya, subuh. Demikian seterusnya. Referensinya apa? Kitab Nihaya Yazid, Syarah Qurratul Uyun, Sahifah 50, percetakan Toha Putra. Berikutnya adalah antara masuknya waktu sholat dan datangnya haid tidak cukup digunakan untuk sholat sekaligus untuk bersuci, dan sholat sebelumnya belum dikerjakan karena adanya mani'us sholah kecuali haid. Jadi mani'us sholah itu bisa haid, bisa nifas, bisa gila ataupun ayan. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah apabila
dikerjakan karena adanya mani'us sholat. Zuhur, asyar, maghrib, isya, subuh berarti tidak wajib hukumnya. Jika zuhur majnun, gila, asyar, maghrib, isya, subuh juga tidak wajib. Zuhur, asyar, majnun berarti maghrib, isya, subuh hukumnya tidak wajib. Begitu seterusnya. Barakallahu fiik. Demikian pembelajaran pada bab terkait sholat yang harus diqadha di saat datang dan berhentinya haid maupun nifas. Mari kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa sudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni astawdi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.